Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semua kelas 11 MIPA SMA N1 Pace. Hari ini kita akan belajar tentang sel dan bioprosesnya serta review materi dan jawaban dari buku kerja yang sudah saya berikan minggu lalu. Oke, langsung saja kita ke slide selanjutnya untuk membahas lebih dalam. Oke, kita recalling dulu materi kelas 10 yang sudah kalian lewati di tahun ajaran sebelumnya. Sebelumnya gambar-gambar ini juga sudah saya berikan di buku kerja. Nah, gambar pertama paling atas itu ada gambar virus, kemudian bakteri, sebelahnya bakteri ada jamur, terus di bawahnya pojok sebelah kiri itu ada tumbuhan lumut, kemudian tumbuhan paku, dan yang terakhir adalah animalia. Nah, saya harap kalian sudah bisa mengidentifikasi mana saja organisme uniseluler dan multiseluler dari gambar-gambar tersebut. Nah, apakah kalian juga sudah bisa mengidentifikasi mana organisme yang prokaryotik dan eukaryotik? Semoga kalian sudah bisa mengidentifikasi serta mengelompokkannya. Oke. Semoga kalian sudah mempunyai jawaban sendiri. Kira-kira mana yang organisme uniseluler? Saya beri waktu. Silakan sambil dijawab. Nah, yang merupakan organisme uniseluler atau yang terdiri dari satu sel itu adalah bakteri. Nah, virus itu satu sel atau bukan? Virus dikatakan sebagai satu sel itu belum bisa, karena virus sendiri merupakan makhluk peralihan. Ada yang mengatakan dia hidup dan dia termasuk ke dalam makhluk peralihan di mana dia hidup antara hidup dan tidak hidup, begitu. Nah, berarti organisme multiseluler itu ada jamur, tumbuhan lumut, tumbuhan paku, dan animalia, begitu. Nah, kalau yang prokaryotik sama eukaryotik gimana? Saya harap kalian sudah punya jawabannya. Oke, lanjut. Kita next ke slide selanjutnya. Nah, materi yang akan kita pelajari adalah yang pertama ada komponen kimiawi sel, yang kedua ada organel sel, yang ketiga ada transportasi zat, keempat ada sintesis protein, dan yang kelima ada pembelahan sel. Nah, mari kita belajar. Komponen kimiawi sel, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, komponen kimiawi sel itu ada karbohidrat, lemak, protein, air, dan garam mineral, vitamin, serta asam nukleat. Nah, karbohidrat itu dapat dibagi ke dalam 3 kelompok. Ada yang monosakarida, disakarida, dan polisakarida. Monosakarida berarti terdiri dari satu gula, sakarida itu gula, disakarida itu berarti terdiri dari 2 gugus gula, sedangkan polisakarida berarti terdiri dari banyak gula. Nah, selanjutnya ada lemak. Sifat lemak itu tidak larut dalam air, densitas lebih rendah dari air, dan viskositasnya tinggi. Apa itu densitas dan viskositas? Densitas dan viskositas adalah densitas merupakan kerapatan lemak itu, dan viskositas adalah kekentalannya. Oke, mohon maaf tadi kepencet, langsung ke protein ya. Protein itu dibedakan menjadi protein struktural dan protein fungsional. Protein struktural itu contohnya ada di membran sel.
yang biasanya digunakan untuk membantu transportasi zat. Sedangkan protein fungsional itu digunakan untuk menyusun enzim dan hormon. Lanjut ke air. Air merupakan suatu zat yang ada dalam jumlah banyak. Sedangkan mineral itu macamnya banyak. Yang saya tuliskan di sini tidak seberapa. Itu ada kalsium, terus ada magnesium, ada natrium, ada Fe itu besi, dan seterusnya. Kalian bisa baca sendiri. Nah, vitamin itu ada vitamin A, B, C, D, E, dan K. Sedangkan asam nukleat itu ada DNA dan RNA. Materi asam nukleat akan kalian pelajari secara lebih mendalam di kelas 3. Oke, lanjut. Nah, sel itu sendiri berdasarkan ada tidaknya membran inti dibedakan menjadi sel prokariotik dan sel eukariotik. Berdasarkan jumlah sel penyusunnya, sel dibedakan menjadi uniseluler dan multiseluler. Prokariotik berarti adalah sel yang tidak memiliki membran inti. Sedangkan eukariotik berarti dia memiliki membran inti. Begitu. Nah, bakteri merupakan salah satu contoh sel prokariotik. Kalau dia tidak memiliki membran inti, berarti susunannya juga berbeda. Susunan organel-organel sel yang ada di dalamnya. Sebenarnya organel sel itu apa sih? Mari kita lanjut. Nah, organel sel adalah struktur yang ada di dalam sel. Nah, organel sel itu memiliki fungsi tertentu. Di buku kalian sudah sangat jelas sekali macam-macam organel sel, mulai dari mitokondria, badan Golgi, retikulum endoplasma, terus ada nukleus, ada sitoplasma, ada lisosom, ada kloroplas, ada dinding sel, ada peroksisom. Ribosom tadi sudah saya sebutkan atau belum? Nah, semua yang saya sebutkan tadi merupakan organel sel yang mempunyai fungsi tertentu. Nah, saya ambil contoh mitokondria. Mitokondria fungsinya untuk apa? Mitokondria berfungsi untuk respirasi sel. Respirasi sel itu nantinya akan menghasilkan energi. Mitokondria sendiri mempunyai struktur tertentu. Kalau kalian baca lebih banyak, mempelajari lebih banyak, maka kalian akan menemukan struktur-struktur dari masing-masing organel. Begitu. Saya harap kalian sudah membaca buku kalian masing-masing. Saya tidak akan menjelaskan banyak karena itu bisa dibaca sendiri. Kalau ada yang ditanyakan atau ada kesulitan, silahkan bertanya ke saya, tidak apa-apa. Oke, lanjut. Nah, kita membahas soal nomor 1 ya. Nomor 1 adalah uraikan analisismu mengenai fungsi komponen kimiawi sel, dalam hal ini karbohidrat, protein, dan lemak pada membran sel tersebut. Ini adalah sel membran sel. Itu bahasa Inggris ya, nak. Nah, membran sel itu terbentuk atas karbohidrat, protein, dan lemak. Semua sel mempunyai membran sel, tapi tidak semua sel memiliki membran inti. Tolong dibedakan antara membran sel dan membran inti. Nah, fungsinya membran sel untuk apa? Untuk mengontrol apa yang masuk dan keluar ke sel, serta untuk menjaga keseimbangan sel atau homeostasis. Apa yang keluar masuk? Yang keluar masuk bisa saja zat, unsur, atau senyawa. Nah, untuk melindungi sel merupakan fungsi dari membran sel.
Nah, fungsi-fungsi komponen kimiawi sel berupa karbohidrat, protein, lemak itu seperti apa di membran sel? Oke, next. Ini merupakan komponen lemak yang ada di membran sel. Lemak, sorry ini bisa dioret-oret kayaknya, bisa ya. Nah ini, ada fosfolipid bilayer. Jadi lemaknya yang ada di membran sel itu tersusun atas 2 layer. Jadi fosfolipid bilayer. Nah, bagian kepalanya yang ditunjuk oleh anak panah putih itu disebut bagian yang polar. Bagian kepala yang suka air, yang bersifat hidrofilik. Sedangkan yang bagian ekornya itu bersifat non-polar, tidak suka air. Nah, ini disebut dengan hidrofobik. Oke, lemak tersusun secara 2 lapis atau fosfolipid bilayer di membran sel. Oke, bisa lanjut ya. Nah, yang protein di membran sel itu membentuk suatu kanal atau yang disebut protein channel. Digunakan untuk apa? Digunakan untuk transportasi zat. Sedangkan yang bagian biru-biru ini merupakan bagian karbohidrat. Karbohidrat dapat berintegrasi dengan protein membentuk glikoprotein, sedangkan jika karbohidrat ini berintegrasi dengan lemak membentuk glikolipid. Nah, membran sel itu memiliki pori-pori. Pori-porinya terbentuk oleh apa? Terbentuk oleh lemak-lemak tadi. Membran sel bersifat selektif permeabel, hanya dapat dilalui oleh zat-zat tertentu. Nah, pengertian dari membran sel ini dasar untuk memahami proses transportasi zat yang merupakan soal nomor 4. Ya. Oke, lanjut. Ini sama, masih tentang struktur membran sel. Ada karbohidrat, protein, dan fosfolipid. Saya harap kalian paham dengan penjelasan saya. Oke, nomor 2. Pertanyaan lanjut. Mengapa sel yang berukuran kecil itu dikatakan sebagai unit fungsional dan unit struktural makhluk hidup? Jawabannya, sel dikatakan sebagai unit struktural terkecil makhluk hidup karena setiap makhluk hidup pasti tersusun atas sel. Sel merupakan struktur terkecil sesuai dengan struktur organisasi kehidupan. Kalian masih ingat kan kalau struktur organisasi kehidupan dari kecil sampai dari yang terkecil sampai yang besar atau yang terkompleks itu dimulai dari sel. Kumpulan sel akan membentuk jaringan, kumpulan jaringan akan membentuk organ, kumpulan organ akan membentuk sistem organ, kumpulan sistem organ akan membentuk organisme, dan seterusnya. Nah, ini dinamakan sebagai unit struktural. Secara struktur itu, sel merupakan komponen terkecil, elemen terkecil dari makhluk hidup. Nah, sel dikatakan unit fungsional karena di dalam sel terdapat berbagai macam organel yang memiliki fungsi tertentu dan mendukung kehidupan. Nah, organel-organel tadi seperti yang sudah saya jelaskan di slide sebelumnya, ada mitokondria, ada ribosom, ada retikulum endoplasma, dan sebagainya. Itu kan memiliki fungsi-fungsi tertentu yang menunjang proses hidup yang ada pada setiap makhluk hidup. Oke, next. Nah, ini ulasan jawaban untuk yang nomor 3.
Uraikan analisismu mengapa sel tumbuhan memiliki kloroplas dan dinding sel sedangkan sel hewan tidak memiliki. Oke. Yang saya lingkari merah merupakan kloroplas. Ini dalam bahasa Inggris ya nak, dan ini adalah struktur dari sel tumbuhan. Sedangkan yang bawah itu ada cell wall. Cell wall itu dinding sel. Nah, kenapa sih sel tumbuhan itu memiliki kloroplas? Karena sel tumbuhan itu merupakan organisme autotrof. Dia bisa memasak makanannya sendiri dengan cara merubah komponen anorganik menjadi organik. Nah, oleh karena dia dapat memasak makanan sendiri, maka dia merupakan produsen dalam jaring-jaring makanan. Nah, di mana dia bisa memasak makanannya sendiri? Dia bisa memasak makanannya sendiri karena dia memiliki kloroplas ini. Nah, sedangkan kalau sel hewan itu tidak memiliki kloroplas karena dia tidak bisa memasak makanannya sendiri. Dia memperoleh makanan dari tumbuhan, oleh karena itu di jaring-jaring makanan hewan itu sebagai konsumen. Ya. Nah, dinding sel pada tumbuhan itu terbentuk atas selulosa. Banyak mengandung selulosa dinding sel itu. Nah, oleh karena itu bentuk sel tumbuhan itu kan biasanya teratur begitu. Sedangkan sel hewan itu bentuknya tidak seteratur sel tumbuhan. Begitu ya. Oke, saya akhiri sampai sini untuk video sesi pertama. Akan saya rekam lagi untuk sesi yang membahas tentang transportasi sel. Semoga tadi bisa dipahami dengan baik. Oke?